Selanjutnya adalah uji hetero. Nah, uji hetero ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi. Jadi, uji hetero ini cara untuk meregresikan suatu variabel independen terhadap nilai absolut residual. Nah, variabel independen ini X1, X2, dan X3. Nah, dasar dalam pengambilan keputusan uji hetero ini dapat kita lihat dari nilai signifikan dan output scatter plots. Nah, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi gejala hetero. Begitupun sebaliknya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel independen tersebut mengalami atau terjadinya gejala hetero. Nah, langsung aja kita hitung. Klik analyze, regression, linear. Nah, yang di dependent kita masukin kinerja guru karena dependent ini variabel Y dan independent variabel X. Kita klik save, klik checklist, oke. Di close aja, klik transform komputer variabel, kita masukkan, kita tulis. Kenapa res? Karena residual, karena kita pengen tahu nih residualnya berapa. Nah, jika sudah muncul kayak gini berarti sudah tersimpan gitu ya. Jadi ini bisa di save, klik analyze lagi, regression lagi, linear. Nah, di sini bedanya adalah kita memasukkan yang residualnya, dan jangan lupa ini di checklist, terus continue. Yang plotnya jangan lupa kita masukkan yang dependent itu Y dan algebraic X. Jangan lupa klik save, terus di uncentang, continue, terus oke. Setelah itu kita dapat melihat di koefisien, di tabel koefisien. Nah, ini kita dapat lihat ya, nilai variabel independen itu sebesar 1,00. Kita pindahin dulu. Iya, teman-teman, kita dibuat dulu biar ketahuan. Nah, jadi dapat kita lihat dari tabel koefisien bahwa variabel kepemimpinan nilai signifikan sebesar 1, dia berarti lebih besar dong daripada 0,5, maka tidak terjadi gejala hetero. Sedangkan variabel komunikasi nilai signifikan sebesar, dia lebih besar pada 0,05, maka tidak terjadinya gejala hetero. Dan variabel motivasi nilai signifikan sebesar, dia lebih besar pada 0,05, maka tidak terjadi gejala hetero. Nah, jadi dari variabel independen ini tidak terjadinya gejala hetero. Nah, setelah itu kita dapat lihat output scatter plotnya nih untuk memperkuat
Ini kita bisa lihat di sini. Nah, kita copy dulu. Nah, dapat dilihat ya teman-teman bahwa pada output scatter plots ini, dimana pada gambar hasil output tersebut titik-titik data tersebut ini tidak membentuk pola. Hampir sih, ini hampir sedikit membentuk pola, namun di sini masih ada beberapa titik-titik yang tersebar. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan asumsi pada variabel independen seperti itu. Terus kita ke uji F. Nah, untuk uji F ini dasar dalam pengambilan keputusannya jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis dalam variabel independen, jadi variabel independen itu X1, X2, dan X3, berpengaruh terhadap variabel dependen. Dependen itu variabel Y. Begitupun sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis dalam penelitian ditolak. Nah, dari uji F ini, dari pengambilan keputusan bisa kita lihat dari uji F dan F hitung. Nah, untuk F hitung itu, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima dan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Diingat ya, variabel independen itu X1, X2, X3, dan variabel dependen itu variabel Y. Nah, bagaimana cara mengetahui nilai F tabel? Nah, di sini ada rumus F tabel. Di sini df1 sama dengan K dikurang 1. K ini merupakan jumlah variabel independen dan variabel dependen. Jadi, jumlah variabel yang saya punya ini keseluruhannya ada 4, yaitu kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan kinerja guru. Sedangkan di sini df2 sama dengan N dikurang K. N itu merupakan suatu jumlah responden pada penelitian. Jadi jumlah responden penelitian saya itu ada 158 dikurang K. K itu yang tadi berarti ini 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi ini 3. Berarti sama dengan 155. Nah, langsung aja kita ke perhitungannya ya. Jadi sampai sini dipahami dulu untuk rumus F tabelnya. Nah, untuk perhitungannya ini kita close aja, nggak apa-apa. Untuk perhitungannya, untuk ininya di SPSS-nya klik analyze, regression, ini kita lihat di sini di nilai signifikannya di ANOVA. Nah, jadi nilai signifikan pada variabel
independen sebesar 0,00. Berarti dia kurang dong daripada 0,05. Maka hipotesis diterima dan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya F hitung. Nah, ini F hitungnya. Nah, di sini kan F hitungnya itu (38,34). Nah, kita kan nggak tahu nih F tabelnya berapa. Di sini kan udah dikasih rumus, dan di sini 155 untuk DF2 dan ini 3 untuk DF1. Nah, di sini kita cari di Google tabel F tabelnya. Alright guys. Untuk tabel F kalian bisa cari di Google, karena di Google banyak tabel F. Sambil menunggu. Nah, tadi kan untuk DF1 itu kan 3 ya, dan DF2 itu 155. Jadi cara ngitungnya begini, cara bacanya. Nih, ini kan ada tulisannya DF untuk pembilang N1, DF itu DF1. Oke, jadi 3 nih. Tadi kan hasilnya 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, ini 3. Kita stay aja di sini 3. Dan DF2. DF2 itu tadi 155. Terus kita cari nih 155 ada di mana? Nih, 155 ini. Dan dia ada di baris kolom ketiga, karena sesuai dengan rumus ya. Nah, berarti kita ngambilnya dari sini yang 2,66, karena si DF1 itu kan 3, sedangkan DF2 155. Jadi cara bacanya gitu. Ini 3 itu dari hasil dari DF1, sedangkan 155 itu hasil dari DF2. Jadi hasilnya kita dapat lihat di kolom 3 dan baris 155. Mana sih 155? Nih, 2,66. Berarti dia variabel independen sebesar, berarti dia lebih besar ya, besar daripada dia lebih kecil dong, kurang dari 2,66. Kalau lebih kecil berarti hipotesis ditolak dan tidak terjadinya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel
independen. Nah, seperti itu. Berarti F hitung pada perhitungan ini sebesar 6,34. Berarti dia kurang dari dia lebih besar dong. Dia lebih besar daripada 2. Berarti hipotesis diterima dan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 68,334. Seperti itu. Sorry ya, tadi salah. Ternyata dia itu lebih besar daripada 2,6. Jadi kan di sini kita lihat ya, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis dalam penelitian diterima dan variabel independen mempengaruhi terhadap variabel dependen. Seperti itu ya. Nih, berarti dia mempunyai pengaruh. Jadi atas bawah balance kan sama, nilai signifikan mempunyai pengaruh, F hitung mempunyai pengaruh. Seperti itu.